Pada kesempatan pagi ini saya akan kembali sharing di tengah-tengah saudara. Saya akan berbagi satu pengajaran firman Allah yang pagi ini tema firman saya berikan judul buta rohani karena tidak mengenal Allah. Ya, ada dua macam buta. Yang pertama buta secara jasmani, memang matanya buta nggak bisa melihat. Tapi ada buta yang kedua dalam hidup kekristenan orang Kristen itu buta secara rohani. Mata hatinya yang buta. Kenapa bisa buta rohani orang Kristen? Karena tidak mengenal Allah secara pribadi. Ingat, saya selalu memberikan satu rumusan kepada saudara bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah secara pribadi. Rumusannya sederhana. Kita bisa mengenal Allah secara pribadi lewat proses yang namanya mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika kita berkata kepada orang, Tuhan tuh berkuasa loh. Tuhan berkuasa itu bukan dari kata orang, bukan dari cerita kesaksian orang. Kita secara pribadi memang sudah mengalami Tuhan berkuasa buat hidup kita. Tuhan penyembuh loh. Kita udah ngalami pribadi. Tuhan itu menjadi Yehova Rafa, penyembuh dalam hidup kita, sudah mengalami kuasanya gitu. Tuhan memulihkan aku loh. Tuhan angkat hidupku, kuasa pengangkatannya, kuasa pemulihannya, kuasa pertolongannya. Itu memang kita sudah benar-benar mengalami secara pribadi kita. Bukan dari cerita orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata si bapak A, bapak B, bapak C. Kita ngalami secara pribadi. Dan orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, artinya dia kenal betul secara pribadi siapa Tuhannya. Itu orang Kristen begini, itu Kristen yang pantang mundur. Kristen yang tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa di dalam menghadapi persoalan. Sesulit apapun dihadapi. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kenapa? Sudah kenal Tuhan secara pribadi lewat proses mengalami. Kalau dulu aku susah, aku sakit, aku terpuruk, aku ditolong Tuhan. Sekarang pun aku yakin aku pasti ditolong Tuhan. Itu mengenal Allah secara pribadi. Nah, yang menghalangi orang Kristen tidak bisa mengenal Allah secara pribadi itu apa? Buta mata rohaninya. Mari kita baca dulu ayatnya. Dan itu terjadi pernah menimpa kepada umat perjanjian lama. Umat pilihan Allah, bangsa Israel. Yesaya 42, kita baca sama-sama jemaat Tuhan di ayat yang ke-16 ya. Mari kita akan sama-sama baca Yesaya 42 ayat 16, 1, 2, dan 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, Yesaya pasal 42 ayat 16 ini merupakan satu nubuatan yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada siapa? Kepada bangsa Israel yang situasinya, kondisinya waktu itu mereka sedang ada di tanah pembuangan. Ada lihat PowerPoint gambar yang pertama. Jadi pada waktu itu kondisinya, sikonnya, umat Tuhan dalam keadaan menderita, sengsara, miskin. Lagi mengalami susah di tanah pembuangan di Babel. Karena Yerusalem kalah perang sama Babel. Ditawan, dibawa di tanah Babel, di tanah pembuangan. Mereka jadi budak rodi di sana. Mereka dijajah haknya. Mereka menderita sengsara, kerja terus tapi tidak ada upah. Miskin dong, iya. Menderita, betul. Mereka terpuruk kehidupannya di saat itu. Nah, dalam kondisi keterpurukan seperti itu datanglah nubuatan dari Tuhan lewat Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan mau memimpin mereka. Nah, sebelum saya coba lanjutkan ini firman Allah tentang nubuatan ini.
Pertanyaannya adalah begini, kenapa umat Tuhan menderita? Jadi kalau penderitaan umat Israel, mereka terpuruk, kenapa sih mereka terpuruk? Kalau saya tarik pada benang merahnya, saya bawa pada kekinian di masa kita hidup, tentu ada bertanya kan, sebab kita juga umat Tuhan. Bukan cuma bangsa Israel yang disebut sebagai umat Tuhan kan. Anda dan saya, kita semua yang doa pagi saat ini, kita juga disebut sebagai umat Tuhan gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa sih umat Tuhan itu menderita? Kenapa umat Tuhan itu terpuruk sengsara hidupnya? Apa sebabnya? Kenapa? Kalau saya baca di sepanjang Alkitab ya, dari mulai kitab Kejadian sampai Maleakhi, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, sepanjang Alkitab, sejarah Alkitab menceritakan kenapa orang menderita, umat Tuhan menderita kenapa? Jawabannya sederhana, nomor satu, orang menderita, nomor satu karena dosanya. Jadi ingat baik-baik, dosa itu ada konsekuensinya. Dosa itu ada akibatnya, ada buah daripada dosa. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa, Anda tahu apa jawabannya? Adalah maut. Jadi dosa itu ada upahnya, dosa itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Maut. Setiap dosa itu ada akibat, ada konsekuensinya. Dosa itu saya suka bilang manis di depan. Setiap dosa yang kita buat, setiap kita yang tergoda melakukan dosa, dosa itu manis di awal, indah di awal, manis di depan, tetapi di belakangnya dia hajar kita. Dosa itu ada hukumannya gitu loh. Di depan manis, tapi di belakangnya belum, ada palunya, ada hukumannya. Hukumannya apa? Penderitaan. Jadi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Sebelum kita melakukan segala macam 1001 macam dosa, berpikir baik-baik. Setiap dosa yang kita buat, setiap dosa yang kita lakukan, itu ada upahnya, ada hukumannya. Apa hukumannya? Penderitaan. Jadi jangan-jangan dalam tanda kutip, permisi bicara, ada orang menderita, bahkan di antara kita terpuruk. Ada di antara kita menderita sampai hancur ekonomi kita. Hancur pekerjaan kita yang kita sudah bangun susah payah, hancur terpuruk. Jangan-jangan bisa jadi, tidak selalu, tapi bisa saja terjadi. Kita koreksi diri kita, itu akibat dosa. Lihat anak terhilang, the prodigal son. Dia menderita di kandang babi sampai gak bisa makan, susah. Itu karena apa? Karena dosa yang dia bikin sama bapaknya. Tidak dengar nasihat bapak. Apa kata-kata bapak dia gak mau tahu. Dia berpikir dia bisa hidup dengan jalannya sendiri. Gak mau jalan yang ditentukan oleh bapaknya. Tinggalkan rumah bapaknya. Pergi ke negeri yang jauh. Menderita sengsara. Sampai dia mau makan pun dia tidak bisa. Untung dia ingat sama bapaknya. Orang-orang upahan bapakku berkelimpahan. Aku di sini anak bapak menderita sampai mau mati gak bisa makan. Aku akan kembali kepada bapak. Ada ingat kata-kata si bungsu, si anak terhilang. Aku akan kembali kepada bapak dan mengaku dosaku kepada sorga. Dan mengaku dosaku kepada bapak. Minta ampun. Pengampunan dosa itu awal pemulihan. Tidak ada cara lain. Karena dosa itu hukumannya adalah penderitaan. Jadi ingat baik, dosa cuman manis di depan, seneng. Oh enggak apa-apa gitu loh. Tunggu, tinggal tunggu waktu, penderitaan akan datang. Jadi jangan-jangan kesusahan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu buah dari dosa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau Anda mau dipulihkan, kalau Anda mau berkatnya kembali normal, minta ampun, bertobat sama Tuhan. Kenapa orang menderita? Kenapa umat Tuhan menderita? Akibat dosa yang dia buat. Jadi ada orang menderita karena dosa. Yang kedua, ada orang menderita bukan karena dosa. Dia hidup benar. Tapi orang menderita karena kutuk. Kalau bicara kutuk, kutuk itu ada namanya kutuk turunan dia. Ya, orang kena kutuk itu bisa menderita. Kalau kita bicara kutuk saudara ya, ada satu ayat
dalam Amsal pasal berapa itu, 26 atau 27 ya. Amsal, coba saya ingat, itu ndak akan datang sama seseorang karena seseorang tanpa alasan. 26 saudara ya. Amsal 26 ayat yang kedua, saya minta multimedia ya. Minta bantu saya, minta bantu kita. Amsal 26 ayat kedua, ini pun saya pernah terangkan. Ya, lihat ayat ini. Saya pernah bicara tentang berkat dan kutuk, ada masih ingat? Perhatikan begini. Ada orang menderita, itu karena pekerjaan kutuk. Tetapi kutuk itu gak sembarangan datang sama seseorang. Kutuk gak tiba-tiba datang menghampiri kita. Ini ayatnya. Amsal 26 ayat yang kedua ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Perhatikan kalimat ini. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk itu gak tiba-tiba datang sama kita. Gak tiba-tiba kutuk itu datang menghampiri kena seseorang. Selalu ada alasannya. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, gak akan datang. Ada alasan. Alasannya apa? Kadang-kadang kita gak tahu ya. Ada orang kerja gagal terus. Saya pernah mendoakan dulu jemaat di sini. Sekarang dia di Surabaya, hidupnya udah mulai mapan, udah enak. Dia pernah datang kepada saya ketika berjemaat di Jombang. Dia ceritakan, hidup saya susah om, karena umurnya memang jauh di bawah saya. Hidup saya susah om, kerjaan, jobnya susah, rezeki susah. Lalu saya korek-korek cerita dari dia, ternyata dia punya engkong. Engkong itu seorang paranormal, dukun yang suka meramal. Dulu terkenal dengan SDSB, judi nomor. Banyak orang tanya nomor sama dia, begitu kira-kira begitu. Engkongnya enak hidupnya, dia cucunya menderita sengsara, bisa begitu. Ya, tumbalnya dia itu kutuk turunan ada loh saudara ya. Dalam Ulangan pasal 27, coba saya mau sedikit ngomong soal kutuk deh. Tuhan ingatkan saya ayat ini, coba saya cari ya. Ulangan 27 ayat 15, Ulangan 27 ayat 15 ada kutuk turunan saudara ya. Kutuk turunan, saya baca ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan, buat tantangan seorang tukang dan yang mendirikan dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Terkutuklah orang membuat patung. Jadi kutuk itu ada alasan. Salah satunya apa? Penyembahan berhala. Masuknya kutuk lewat penyembahan berhala. Jadi nggak mungkin tanpa alasan orang itu kena kutuk. Datang tiba-tiba, enggak. Lewat penyembahan berhala, Anda datang sama dukun. Saya katakan terang-terangan ya, saya nggak tutup ya. Daripada saya tutup, saya yang dosa sama saudara. Anda diramal datang kepada peramal. Itu celah, itu pintu membuat kutuk datang sama saudara. Bahkan bisa kutuk turunan loh itu saudara. Dalam Keluaran pasal 20, itu kalau nggak salah mulai ayat yang kelima. Ya, mulai ayat 3, 4, 5. Itu ada kutuk turunan. Keluaran 20, saya baca ya. Jangan ada padamu ilah. Allah kecil, hanya kecil itu ilah bacanya. Ilah lain tandingannya Allah. Ilah itu tandingannya Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada Allah tandingan. Ayat 4 perhatikan. Jangan membuat bagimu patung. Patung itu berhala kan. Yang menyerupai apapun yang di atas langit. Model bintang, model matahari gambarnya. Model bulan, pokoknya benda-benda di langit tidak boleh. Itu ilah, disembah gak boleh. Yang di atas atau yang ada di bumi di bawah. Model manusia kah, mau jenggotan, mau rambut rapi, boneka kah, patung kah, itu kan model di atas bumi itu. Gak boleh, model binatang. Binatang ini, binatang itu disembah. Patung menyerupai yang ada di atas bumi. Sampai yang ada di dalam air di bawah bumi. Model ikan, pokoknya benda-benda yang ada makhluk hidup di bawah air, di dalam air. Gak boleh disembah. Ilah lain tidak boleh. Ya, itu mendatangkan kutuk. Ada lihat ayat yang kelima. Akibatnya begini. Jangan sujud menyembah kepadanya. Menyembah bertanya pun tidak boleh. Atau beribadah kepadanya. Bikin ritual upacara tidak boleh. Sebab aku, itulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Lihat ini, biar tersingkap buat kita. Yang membalaskan, dia cemburu gak mau diduakan. Ada ilah lain dia gak suka. Dia akan membalaskan, setiap dosa ada balasan. Kesalahan bapak kepada anak-anaknya, nurun dosanya. Bapaknya penyembah berhala. Bapaknya suka bikin patung disembah.
Ya, anak-anaknya kena kutuk. Ya, sampai kepada keturunan ketiga. Ketiga berarti cucunya dia kena turunan. Dan keempat, apa cucunya? Cicitnya, sampai cicitnya. Keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Bapak, anak, cucu ya sampai cicit kena. Generasi keempat kena. Kutuk turunan. Cicit cucu gak ngerti apa-apa. Engkong bikin apa ya? Opa bikin apa? Orang tua bikin apa? Anak gak tahu. Dia jalani, kok kerja gagal, bikin itu gagal. Itu namanya orang ada dalam kutuk. Seperti jemaat yang saya katakan, dia cerita engkongnya ternyata seorang seperti itu. Saya doakan dan itu bisa dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, oleh salib Kristus. Dengan iman bersama yang didoakan. Dan saya dengar hari ini dia mulai mapan, pekerjaannya mulai bagus pekerjaannya. Kutuk ekonomi, kutuk segala macam persoalan dihancurkan. Kenapa orang menderita? Bisa jadi karena kutuk. Itu dihancurkan. Jadi Anda mesti mengerti nih saudara ya. Ada kutuk karena perbuatan kita sendiri. Kita yang suka datang ke paranormal. Andanya suka datang ke perdukunan. Minta pertolongan setan. Pergi ke tempat-tempat keramat. Itu kekejian bagi Tuhan. Aku membalaskan dikatakan Tuhan. Kepada siapa? Kepada bapak. Ya kepada orang bersangkutan. Kepada orang tua. Bahkan itu bisa turun kepada anak. Hati-hati saudara ya. Ada kutuk turunan. Jadi jelas saudara ya. Saya dulu pernah cerita ya sama jemaat di Jombang. Saya pernah ketemu satu keluarga sharing dengan saya. Ngeri juga sih saya cerita ngeri kalau lihat kondisi itu ya. Jadi satu keluarga itu kutuknya hanya anehnya ya. Itu mungkin perjanjian orang di atas nenek moyang. Anehnya kutuk itu hanya datang kepada anak laki-laki. Perempuan tidak, sehat-sehat. Saya ingat cerita keluarga itu pokoknya anak laki-laki yang umur 50 tahunan. 40 tahun saya gak jaga buker. Begitu 50 tahun, tahu-tahu bongkok ke depan badannya. Tambah tahun, tambah bongkok. Tambah tahun, 90 derajat bongkoknya kayak udang. Dibawa ke ortopedi, dokter tulang, bingung dokternya. Ini penyebab secara medis apa gitu, udah ketahuan. Karena kutuk. Setiap anak laki-lakinya pokoknya umur 50 tahun bengkok aja tulangnya. Nanti begitu generasi berikut ke anak berikutnya malah 30 tahunan saudara ya. Dan puji Tuhan generasi yang sekarang Tuhan udah bebaskan dari kutuk. Karena banyak pelayanan pendeta yang melayani keluarga ini. Tapi waktu saya dengar sharing keluarga ini ngeri juga ya. Punya uang yang banyak tapi keluarga dalam kutuk. Kadang-kadang kita ngalami seperti itu saudara ya. Saya cepat saja. Jadi yang pertama kenapa orang menderita? Karena dosanya. Hati-hati dengan dosa. Bertobat minta ampun. Tuhan akan pulihkan. Anak terhilang ketika kembali pada bapaknya. Aku telah berdosa kepada bapak. Berdosa kepada sorga. Tidak minta jubah, dikasih jubah. Jubah itu tanda apa ya? Harga diri, kehormatan. Dikasih jubah. Yusuf dikasih jubah mahina. Itu bicara kehormatan. Dipulihkan kehormatannya. Dari menderita gak bisa makan sengsara susah. Dibalikin kehormatannya. Dikasih cincin, kuasa otoritas. Dikasih kasut, tanda kamu anak. Sebab budak gak pakai kasut. Posisi sebagai anak dikembalikan. Semua pulih asal bertobat. Ada mau dipulihkan pagi ini. Bertobat kalau ada dosa. Sebab karena akibat dosa datang hukuman, penderitaan dan kesusahan, keterpurukan. Israel itu menderita, terpuruk, miskin dan susah di tanah pembuangan. Itu akibat dosa mereka. Dosa yang mereka buat. Tapi orang menderita kedua bisa karena kutuk. Itu bisa dihancurkan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa salib Kristus. Makanya saya pendeta sebagai gembala jemaat di GSP di Jombang. Saya pendeta yang percaya kepada pelayanan pelepasan. Apa dasarnya? Saya percaya dan melakukan pelayanan pelepasan kepada jemaat yang diikat oleh kutuk, diikat oleh pekerjaan setan. Saya doakan supaya terjadi pelepasan. Karena Yesus dasarnya adalah datang ke dunia. Yesus menghancurkan kutuk dan melenyapkan kutuk. Itu pekerjaan Yesus yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya saya percaya ada pelayanan pelepasan. Melepaskan orang dari kutuk dosa, kutuk turunan itu. Yesus datang, hancurkan, lenyapkan kutuk. Maka ada di antara kami itu pelayanan pelepasan. Saya percaya itu dan saya mengerjakan itu saudara. Yang ketiga, kenapa orang menderita? Karena pola hidup yang salah, cara hidup yang salah. Kalau orang makannya sembarangan, sembrono makannya. Yang kotor-kotor dimakan semua. Ya darah tingginya naik dong, kolesterolnya naik dong.
dia akhirnya sakit. Karena itu pola hidup, cara hidup. Sama dengan cara hidup kita, kalau kita gak rohani, dosa kita bikin, cara hidup kita bikin yang gak bener. Ya akibatnya kita menderita, dapat hukuman dari Tuhan. Saya beberapa hari ini mengamati berita-berita dari teman-teman saya, Facebook, saya banyak teman pendeta ya, otomatis pendeta temannya pendeta ya. Saya banyak lihat teman-teman pendeta, jadi saya punya teman-teman pendeta, teman-teman dari teman saya pendeta, banyak yang meninggal ya, bukan karena corona. Meninggal karena sakit jantung, pendeta meninggal karena stroke, masih 47 tahun, masih 43 tahun, meninggal karena ya saya pikir mungkin kecapean atau gaya hidup yang sembrono. Ini contoh. Jadi ada yang ketiga ya, orang menderita bukan karena dosa, orang menderita bukan karena akibat kutuk, tapi cara hidup yang salah. Kalau cara hidup kita udah mulai menyimpang dari Tuhan, kembali kepada jalurnya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat pada berikutnya, kepada bangsa Israel yang terpuruk tadi, saudara ya, kepada bangsa Israel yang mengalami penderitaan tadi, ada kabar baik, ada berita baik, ada good news daripada firman Allah, nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Ya, ada berita baik kepada orang-orang yang salah langkahnya, orang-orang yang keliru jalannya, sehingga mereka menderita dengan pola hidup yang salah, dosa yang mereka buat. Orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang susah karena kesalahannya sendiri, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesaya 42 ayat 16, firman Tuhan menubuatkan begini. Saya baca ya. Aku mau memimpin, dikatakan Tuhan. Tuhan sendiri dikatakan mau memimpin. Dia sendiri mau memimpin. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang Tuhan mau pimpin? Lihat gambar berikutnya. Jadi kabar baiknya adalah begini kepada Anda yang saat ini sedang tidak berdaya. Saya tidak tahu tentu kondisi saudara saat ini. Mungkin ada yang hancur ekonomi saudara. Bisnis, usaha, pekerjaan di saudara bangun lagi goncang. Atau lagi merosot sekarang. Ekonomi saudara, keuangan saudara. Mungkin bisa jadi kesehatan kita lagi tergoncang. Lagi gak bagus kesehatannya. Alkitab memberikan kabar baik kepada kita. Itu mungkin karena salahnya kita, dosanya kita. Anda yang tahu kenapa Anda ngalami itu. Ada berita baik dari firman Allah kepada orang yang susah, orang yang menderita, orang terpuruk. Tuhan mau memimpin, aku mau memimpin. Siapa yang Tuhan mau pimpin? Ayat ini berkata, aku mau memimpin orang-orang buta. Siapa sih orang buta di sini yang mau dipimpin oleh Tuhan? Siapa orang buta di sini? Kalau kita naik di pasal yang sama, pasal 42 Yesaya ayat yang ketiga. Ayat ini berkata begini, orang-orang yang buta yang mau dipimpin sama Tuhan, yang mau dipimpin di jalannya Tuhan, yang kita gak ngerti jalan itu jalan keajaiban. Tuhan lepaskan kita dari kesengsaraan penderitaan itu. Siapa sih orang buta yang mau dipimpin sama Tuhan? Orang itu adalah di ayat ketiga, dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, dia mengerjakannya. Siapa sih orang buta di sini? Alkitab katakan orang-orang yang seperti buluh yang terkulai, bambu yang terkulai. Ya, bulu yang seperti terkulai mau patah, tinggal ditiup, dia patah. Tapi Tuhan katakan tidak diputuskannya. Adakah di antara saudara yang keadaan rumah tanggamu, keadaan bisnis, pekerjaan ekonomimu sedang terkulai kayak bambu yang terkulai? Anda pernah lihat bambu yang terkulai? Yang memang sepertinya udah patah kerek, saudara ya. Itu Alkitab katakan gini, ketika Tuhan melihat orang seperti bambu, seperti bulu yang terkulai mau patah, itu tidak dipatahkan krek sama Tuhan, itu tidak dihancurkan sama Tuhan. Lalu diapain? Dibangkitkan lagi, dipulihkan lagi, diangkat lagi sama Tuhan. Sudah terkulai tinggal ditiup, itu patah, tapi gak dipatahkan sama Tuhan. Dia mau memimpin orang-orang yang seperti ini. Dia mau tolong orang-orang seperti ini yang kehidupannya bagaikan bangsa Israel di tanah pembuangan. Sudah frustasi mereka, sudah putus asa, udah bagaikan bambu yang patah terkulai. Tapi Tuhan gak patahkan. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia.
Jika ada di antara saudara pagi ini, engkau merasa pendeta, orang yang terkulai itu adalah aku pendeta. Kalau memang adalah engkau tidak usah malu ya barangkali. Engkau bisa katakan dengan imanmu lewat chatting. Aku orang yang terkulai Tuhan. Seperti bulu yang terkulai, bangkitkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Anda bisa mulai chatting sekarang juga. Anda tulis dengan iman, Tuhan akan bangkitkan aku, Tuhan pulihkan aku. Dia setia dan dia akan melaksanakannya. Ada yang terkulai hari ini. Bahkan dikatakan apa? Orang-orang yang buta tadi yang mau dipimpin sama Tuhan. Itu dikatakan dan sumbu yang pudar nyalanya. Dikatakan tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang sudah biar pet. Seperti lampu yang sudah nyalanya sudah mau biar mau padam. Itu Tuhan gak pencet cet biar mati sekaligus kamu. Enggak dimatikan sama Tuhan. Enggak dipites dipencet sama Tuhan. Enggak. Justru diapain sama Tuhan? Dibikin nyala terang. Ya, diterangkan sama Tuhan. Bukan dipetes supaya mati. Enggak, Tuhan yang baik. Dia akan melakukan itu. Kepada orang-orang ini dikatakan Tuhan akan pimpin. Ada satu kesaksian Daud, Tuhan ingatkan saya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ini satu kesimpulan resume dari kehidupan Daud. Dari mulai dia muda sampai dia tua. Apa yang Daud lihat? Daud berkata begini, dahulu aku muda, kata Raja Daud. Jadi dia katakan sudah di usia tua yang sudah matang, dewasa rohani. Sudah punya pengalaman yang banyak. Dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini kesaksian Daud tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang kepedulian Tuhan. Orang susah gak dihancurkan sama Tuhan. Daud berkata asal hidupnya benar, gak hidup dalam dosa, gak hidup cara yang salah. Kalau berdosa bertobat minta ampun sama Tuhan dan kembali kepada jalur terangnya Tuhan. Daud berkata dia gak pernah lihat orang yang jalannya benar. Itu anak cucunya, generasi keturunannya itu meminta-minta roti keturunan. Minta roti untuk kehidupannya sampai keturunannya. Tapi diberkati Tuhan. Saudara ini janji buat saya dan saudara. Makanya ajari generasi kita, anak-anak cucu kita, hidup mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membuat kehidupan generasi kita dipelihara oleh Tuhan. Ini kesaksian firman Allah. Ini Daud yang berkata, firman Tuhan yang berkata kepada kita. Bahwa anak cucu orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan. Nah sekarang saya mau tunjukkan sama saudara. Sesungguhnya Yesaya pasal 42 ayat 16. Ayat ini sesungguhnya bicara tentang Natal. Nubuatan ini bicara tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Yesuslah, jadi ini 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dibuatkan, dikatakan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk. Nanti apa yang dinubuatkan ini akan dilakukan, dilaksanakan oleh siapa? Oleh Yesus. Yesus yang mengerjakan ini kata Alkitab. Saya baca ya. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan, perhatikan, di jalan yang tidak mereka kenal. Kita ketemu dua kalimat yang sama ya. Di jalan yang mereka tidak kenal, di jalan yang mereka tidak kenal. Nah Tuhan mau pimpin orang buta itu dibawa jalannya Tuhan. Jalan ini kita gak kenal. Tapi kita percaya ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang Tuhan bawa kita, yang tidak kita tahu, yang kita gak bisa duga. Itu jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Hidup ini bicara kemenangan. Hidup ini bicara keberkatan. Ini jalannya Tuhan yang penuh keajaiban. Ini nubuatan tentang jalannya Yesus yang akan datang kemudian dalam nubuatan ini. Lalu dikatakan gini, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka, dikatakan apa? Menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk, yang muter-muter,
jalan yang belok-belok menjadi tanah yang rata, yang sulit diratakan sama Tuhan. Yang kita pikir, aduh gelap Pak jalannya, itu dilaksanakan sama Tuhan, dibikin terang sama Yesus. Itulah hal-hal, perhatikan ini keren kalimatnya. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ini janji Tuhan, bahwa nubuatan ini akan dilakukan oleh Yesus dan pasti. Jadi bukan gambling, tapi pasti kata Tuhan akan kulaksanakan. Ini janji Tuhan. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara sedang terpuruk, keluargamu, ekonomi, kesehatan kita mungkin lagi seperti bambu yang terkulai, tidak berdaya Pak, saya lemah Pak. Ada janji Tuhan. Kita itu mengalami seperti ini, kadang-kadang kita gak punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Makanya jalan kita sembarangan. Saya yakin orang-orang yang sudah mengalami pribadi Tuhan, ngalami cintanya Tuhan, ngalami kasihnya Tuhan, oh dia akan 1001 kali berpikir tuh dia menyimpang dari jalan Tuhan. Udah kenal Tuhan secara pribadi kok. Saya yakin kalau dulu ada pernah ditolong sama Tuhan, hari ini pun Tuhan akan menolong kehidupanmu. Doa saya pagi ini, Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh melawat setiap kita. Apapun persoalan saudara, apapun tantangan kesulitanmu, saya percaya Tuhan akan datang melaksanakan janjinya. Dia akan meluruskan jalan saudara yang bengkok, yang tadinya muter rasanya. Aduh bagaimana menyelesaikan masalah ini, ruwet pikiran kita. Tapi kalau Tuhan datang melaksanakan menolong kita, yang ruwet diluruskan sama Tuhan. Doa saya keajaiban, mujizat, kuasa kehidupan Tuhan melawat dan menolong setiap kita. Semakin kenal pribadinya, itu indah dan luar biasa dalam hidup setiap kita.